Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator Facebook Pro dimanapun kalian berada. Gimana bulan suci Ramadannya, masih semangat? Alhamdulillah, semoga juga masih semangat dan konsisten buat konten di Facebook Pro. Nah, teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita akan kembali berbagi dan sharing, dan ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting sekali kita bahas. Karena hari ini kita akan membahas sesuai yang teman-teman baca di judul konten kali ini, tentang cara terbaik ngupload video, ya, cara terbaik buat video di Facebook Pro sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak Facebook dan juga Meta. Nah, kenapa kita harus ngupload konten sesuai kriteria Facebook dan Meta? Apa sih keuntungannya yang akan kita dapatkan? Ketika kita ngupload konten sesuai kriteria mereka, teman-teman, maka konten kita ini akan cepat naiknya, akan direkomendasikan oleh banyak orang, atau istilahnya FYP dan viral lah. Nah, ini keuntungannya ya teman-teman. Karena kenapa? Karena sesuai kriteria yang mereka suka ya. Sedangkan banyak di antara kita itu ngupload dan buat konten ya semau kita saja, sesuai kriteria kita saja, tanpa melihat kriteria yang sudah ditetapkan. Akhirnya konten kita banyak yang stuck penontonnya, viewersnya, kemudian juga perkembangan pengikut akun kita juga lambat. Nah, itu bisa jadi dipengaruhi oleh karena kita tidak tahu kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak Facebook. Nah, hari ini kita akan belajar 5 kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak Facebook, dan silakan teman-teman dengarkan, silakan teman-teman fahami dan pelajari, dan yang paling terpenting teman-teman coba terapkan dalam cara teman-teman atau teknik teman-teman membuat video di Facebook Pro. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah silakan teman-teman lihat dulu. Sebelum teman-teman ngupload video di Facebook ya, silakan diperiksa dulu itu konten teman-teman itu durasinya berapa lama, detiknya berapa lama. Kalau misalnya teman-teman yang diupload itu 90 detik ke bawah, maka itu adalah konten video Reels. Nah, ini kalau teman-teman mau ngupload konten 90 detik ke bawah, baiknya kita upload lewat fitur Reels ya, lewat fitur Reels. Sedangkan kalau misalnya konten kita itu dia VOD yang durasinya panjang, yang 3 menit ke atas, nah ini kita nguploadnya lain ya teman-teman, bukan lewat fitur Reels. Oke, teman-teman silahkan coba diperhatikan dulu yang pertama ini. Kemudian teman-teman, kalau dari pihak Facebook dan juga Meta, baiknya kalau ketika kita ngupload konten Reels itu ya teman-teman, itu mainnya di detik-detik 15 sampai 30 saja teman-teman. Tidak usah terlalu panjang, tidak usah terlalu panjang, kecuali konten teman-teman itu ya konten-konten yang di dalamnya ada narasi cerita tentang traveling, perjalanan yang memang seru ya, yang kira-kira orang itu nontonnya dari awal sampai habis ya silahkan. Tapi kalau hanya sebatas konten-konten yang hiburan, teks dan lain sebagainya, itu silahkan main di angka 15 sampai 30 detik saja, biar mereka ini gampang menyelipkan iklan di dalam konten kita teman-teman, dan dapat undangan. Nah, ini ya bocoran dari para suhu-suhu di luar sana. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, tentang deskripsi video, dan ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi jangan ngupload video kosong tanpa deskripsi dan juga tanpa tagar ya. Usahakan kita ngupload video, berikan deskripsi, cerita singkat dari video kita ini isinya tentang apa, kemudian setelah itu berikan tagar sesuai dengan isi video kita. Kalau misalnya video kita tentang mancing, maka berikan tagar mancing, misalnya mancing ikan dan lain sebagainya ya. Usahakan sesuai teman-teman, karena ini sangat berpengaruh sekali sama konten yang akan kita upload, sehingga orang-orang itu akan lebih mudah menemukan konten kita ketika kita ngupload di Facebook Pro, dan ini akan berpotensi membuat konten kita ini tersebar ke banyak orang dan bisa viral dan juga FYP lah teman-teman. Nah, itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus hati-hati tentang penggunaan musik. Jangan sampai konten teman-teman itu disenyapkan itu teman-teman, artinya nggak ada suara sama sekali. Karena kenapa? Karena terdeteksi penggunaan musik hak cipta komersil ya. Jadi usahakan teman-teman penggunaannya musiknya aman ya. Kalau misalnya mau cek cara penggunaan musik yang aman seperti apa, maka silakan teman-teman ngambil aja musik-musik dari konten-konten suhu-suhu yang sudah diupload. Nah, itu insya Allah aman ya teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka sudah ngupload itu ya, mereka sudah dapat gaji dari konten itu, maka musik yang mereka gunakan itu aman. Nah, maka silakan pakai itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari musik sendiri ya, seperti yang saya sudah berikan tips dan triknya di konten-konten sebelumnya, bahwasanya usahakan dicampur dengan sound-sound yang lain biar tidak terdeteksi oleh pihak Facebook.
Nah, itu tentang penggunaan musik ya, agar tidak disenyapkan. Itu yang ketiga, teman-teman. Sekarang yang keempat itu aktifkan keterangan CC-nya ya, teman-teman. Ini sangat penting sekali kita mengaktifkan keterangan CC-nya agar kenapa? Agar video kita ini bukan hanya skala nasional saja, tapi bisa ditonton oleh orang luar negeri juga ya. Jadi ini keterangan CC ini berfungsi agar ketika kita ngobrol misalnya pakai bahasa Indonesia di dalam konten kita, kemudian konten kita viral di luar negeri, karena sudah aktif keterangan CC-nya, maka itu akan muncul subtitle sesuai negara orang yang nonton itu. Kalau misalnya misalnya orang Afrika nonton video kita, maka ada muncul subtitle dari obrolan kita ya menggunakan bahasa Afrika. Jadi orang-orang luar negeri juga bisa ngerti. Kalau orang Inggris nonton video kita juga ada subtitle Inggrisnya. Jadi aktifkan keterangan CC-nya ya, teman-teman, jangan lupa. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting ya, teman-teman. Ini kita harus sering-sering juga ketika ngupload konten, buat pengaturan otomatis sehingga konten kita ini juga dia muncul ke dalam cerita kita. Jadi bagikan konten kita ke dalam cerita kita. Nah, caranya agar tidak manual ya, teman-teman, agar tidak capek, teman-teman silahkan masuk ke pengaturan ya. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman klik yang media, kemudian di situ silahkan teman-teman klik aktifkan selalu bagikan ke reels, aktifkan selalu bagikan cerita ke video cerita. Nah, itu teman-teman centang dua-duanya, maka ketika teman-teman ngupload konten, maka akan otomatis naik juga ke story kita atau ke cerita kita, sehingga orang-orang itu ketika ngelihat konten kita di cerita, kemudian dia tertarik dan juga nonton. Karena tidak semuanya orang itu ngelihat di berandanya ada video kita yang lewat di situ, teman-teman. Nah, ini kita bisa pakai cara yang ini ya, teman-teman. Silakan dipraktekkan teman-teman semua. Nah, itu kurang lebih 5 poin yang cara untuk bisa ngupload konten di Facebook Pro sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak Facebook dan juga Meta. Silakan teman-teman semuanya gunakan cara itu. Insya Allah ini bisa berdampak lebih positif ke dalam akun Facebook teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.